saya Suyadi. Saya berasal dari Semarang, Ambarawa. Kebetulan keluarga saya memang bukan petani, akan tetapi dari 6 bersaudara, saya sendiri yang menjadi petani, menekuni di dalam bidang pertanian. Kemudian background saya memang saya di pertanian di Indonesia, akan tetapi untuk memperdalam ilmu pertanian yang nantinya akan kita sebarkan ke Indonesia, itu saya belajar kembali ke Jepang selama 5,5 tahun itu dalam bidang pertanian, hortikultura dan buah-buahan. Kemudian kemarin dipercaya untuk mengajar di Jepang. Untuk murid saya itu ada 12 negara, itu di Jepang juga pada tahun 2014 sampai 2017 selama 3 tahun. Saya kembali ke Indonesia, kemudian langsung bertani, ya, dipercaya sama perusahaan pertanian. Waktu itu ada di Banyuwangi, di Wonorejo, itu menanam horti, termasuk tanam bawang merah juga. Ya. Kalau waktu di Banyuwangi sistemnya hampir seperti di Jepang karena menggunakan peralatan besar. Kemudian sistem pengairannya juga kita menggunakan sistem drip karena di sana kita mengandalkan air yang kita buat sendiri. Jadi dalam keluasan 40 hektar itu kita buat sumber artesis 7 titik. Kemudian pada waktu musim kemarau pun tidak bermasalah. Kapan saja kita butuh air, bisa segera kita aplikasikan di lapangan. Untuk sekarang ini saya dipercaya di Kebun Sentul, ya. Ini untuk mengelola lahan itu seluas antara kurang lebih ada nanti 20 hektar. Ini mau kita tanam dengan bawang merah, ya. Ya, ini betul-betul nih yang lahan yang pertama kali ini, nanti juga untuk rekan-rekan yang ingin budidaya bawang merah ini betul-betul dari awal, karena yang di Sentul ini lahan-lahan ekstrim sekali, lahan yang betul-betul bekas penggarap yang tanahnya bisa katakan tanahnya rusak itu. Jadi sebelumnya ditanam cuma singkong, jagung. Jadi sini kita masuk ke Sentul ini betul-betul pertama yang kita utamakan perbaikan tanah, karena tanah teksturnya luar biasa sangat jelek sekali. Jadi sebelum kita budidaya, yang jelas untuk memperbaiki tanah kita tanam legum, ya, yang kita menanam kacang hijau, yang mana ini kita manfaatkan untuk pupuk hijau. Jadi kalau bahasa Jepang sih ryokohi, ya. Jadi itu kita manfaatkan rhizobiumnya. Setelah itu baru kita adakan pengolahan tanah, dibajak, dirotari, ya, kemudian terus dibentuk bedengan, baru kita bisa melaksanakan budidaya. Cuma sebelum budidaya yang jelas kita harus menciptakan bibit yang bagus, ya, yaitu kita harus membuat persemaian dulu, ya. Yang mana persemaian ini kita menggunakan benih dari Isbes panah merah, ya, itu varietas Lokananta, ya. Jadi kita harapkan untuk varietas ini bisa beradaptasi di sini dengan pelakuan yang betul-betul bisa dikatakan pelakuan khusus, ya, yang jelas kita menciptakan biar tanaman sehat, biar tidak kekurangan nutrisi. Ya, ini nanti di persemaian itu kira-kira kurang lebih umurnya 35 sampai 40 hari. Kemudian baru kita pindah ke lahan budidaya yang sebelumnya kita siapkan, ya, dengan penaburan pupuk dasar, ya. Pupuk dasar kan yang jelas kita menggunakan pupuk kandang, karena di sini adalah tanahnya masih sangat liat, ya. Jadi struktur ini tanah lempung, ya, jadi dominan lempung. Jadi ingin kita gemburkan, nanti kita menggunakan pupuk dasar postal yang ada sekamnya, ya. Itu ya tujuannya nanti biar menambah nutrisi, tapi juga menambah remah untuk tanah topsoilnya. Di samping kita menggunakan pupuk dasar menggunakan NPK, ya, menggunakan SP36, ya, itu kita kasih di situ, ya. Kemudian nanti selama budidaya kita melaksanakan pupuk susulan selama 3 kali sampai panen.
rencana panen nanti kalau untuk bawang merah ini dari sejak kita menyemai itu karena kita menggunakan bukan sistem tradisional. Kalau sistem tradisional kita menggunakan umbi, ya umbi itu sangat kurang praktis karena dalam 1 hektar perlu antara 1 ton sampai 1,2 ton kan, jadi itu juga berat, harganya mahal. Akan tetapi dengan menggunakan benih ini langsung direct sowing yang disemai dulu, kita menciptakan bibit, itu paling kita menggunakan benih itu sebanyak antara 2 sampai 3 kilo untuk 1 hektar ya maksimal 3 kilo ya. Jadi kalau dibandingkan kalau kita menggunakan umbi sampai biayanya sampai 50 sampai 70 juta. Tapi kalau menggunakan biji ini benihnya aja kita paling 15 sampai 20 juta. Jadi betul-betul efisien, cost ya, kemudian juga lebih praktis ya. Dan nanti itu setelah kita semai, dari semai sampai kita pindah ke lapangan, kemudian terus nanti kita panen umurnya antara 100 sampai 104 hari. Kita harapkan dengan sistem seperti ini nanti bisa diterapkan untuk petani-petani lainnya. Jadi kita sampai sekarang ini harus ada perubahan ya, yang praktis, kemudian yang biayanya, kosnya itu adalah rendah, akan tapi bisa menghasilkan yang betul-betul kita inginkan. Kalau di Jepang itu yang perlu kita tiru dari petani Jepang, yang pertama ya sebetulnya kan teknologi sebetulnya tidak jauh berbeda, tetapi sebagai dasarnya adalah petani Jepang ini sangat disiplin ya, disiplin waktu, kemudian semangat untuk bekerja ya. Kemudian itu ada sangkut pautnya dengan sistem pengolahan tanah. Nah, kalau di Jepang sana adalah betul-betul pengolahan tanah pertama itu sangat diutamakan ya, namanya itu perbaikan tanah. Perbaikan tanah itu dibuat dulu, baru nanti ke budidaya ya. Dia sistem di sana itu ya yang jelas semuanya memang menggunakan mekanisasi. Jadi kalau kita ingin budidaya skala besar, di sini adalah yang biaya tenaga kerja yang paling banyak kan jelas manpower. Jadi seenggaknya kita juga harus alih ke mekanisasi seperti itu ya, di samping kita menguasai sistem budidaya ya. Jadi kurang lebih kalau di Jepang seperti itu ya. Jadi memang segala sesuatunya adalah menggunakan mesin, jadi memang akan lebih cepat, biaya lebih rendah. Memang sebetulnya awal saja investnya besar sekali, akan tapi jatuhnya nanti akan lebih kecil itu ya, dan lebih praktis ya. Kalau seperti sistem budidaya sih hampir sama ya, cuma itu tadi saya katakan kita harus yang jelas pertama kali harus merubah mental kita dulu ya. Jadi kita harus punya disiplin, punya semangat dan punya kemauan aja, untuk insya Allah pasti nanti akan berhasil ya, itu. Budidaya secara profesional dan kita menguasai dan sebagainya itu bisa kita dalam 1 bulan itu kita bisa kantongi untung sampai 15 juta deh itu ya. Jadi selama 5-6 bulan itu kan untungnya hampir 45 juta 50 juta. Tapi kalau kita bagi menjadi 1 bulan kan hampir 15 juta gaji petani ya, seperti itu. Jadi menjadi petani yang berdasi ya, artinya harus selevel dengan para eksekutif gitu. Jadi nanti petani juga akan lebih makmur seperti petani yang ada di negara modern ya, di Jepang contohnya seperti itu. Sebagai petani kita harus petani yang berjiwa besar, artinya kita tidak cuma memproduksi tapi kita memikirkan konsumen kita yang memakan produksi kita, tapi produk yang sehat ya. Oke, mari anak-anak muda kita bertani sekarang, semangat.